Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua PESRAM 2021. Nah, pada pertemuan kedua ini, yaitu materinya tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sebelum besok materi, kita perkenalan dulu ya anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Taufik Nasrullah. Bapak adalah pengajar tahfiz di kelas 2B SD BPI Bandung. Salam kenal ya anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi sejarah turunnya Al-Quran, alangkah baiknya kita mengenal dulu tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Gimana anak-anak? Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia sampai hari kiamat. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci bagi kita umat Islam yang harus kita jadikan petunjuk dan pedoman hidup kita, agar nanti hidup kita menjadi lebih baik dan juga menjadi petunjuk untuk kita nanti ke surga. Nah, anak-anak, Al-Quran itu apakah langsung ada? Enggak, akan tapi Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disampaikan oleh siapa Al-Quran? Al-Quran disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jadi anak-anak, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu pernah diajarkan bahwa malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikannya itu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kapan Al-Quran turun? Al-Quran itu diturunkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika dari umur 40 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Berapa lama Al-Quran turun? Nah, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana anak-anak juga ketahui ya, di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nas, Al-Fatihah, Al-Falaq yang sering kita hafalkan ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, ada berapa surat dan ayat dalam Al-Quran? Jadi di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan ada 6.236 ayat. Dari surat An-Nas sampai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, begitu ya anak-anak. Tanya selanjutnya, di manakah Al-Quran turun? Nah, Al-Quran itu turun di 2 kota suci umat Islam. Yang pertama adalah yaitu kota Mekah, kota di mana adanya Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam, dan juga kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah kota Madinah, yaitu kota di mana Rasulullah SAW menyebarkan Islam setelah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, jadi ada 2 tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah turunnya Al-Quran. Bagaimana awal mula sejarah turunnya Al-Quran? Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad ketika usia Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad itu merasakan adanya ciri-ciri kenabian.
ketika melewati suatu batu itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa akan ciri-ciri kenabiannya. Kemudian Rasulullah SAW merasa heran dengan keadaan masyarakat di kota Makkah waktu itu. Ada yang menyembah berhala, bermabuk-mabukan, dan perbuatan jelek lainnya. Mengapa orang-orang bisa berbuat seperti itu? Rasulullah pun menyendiri ke Gua Hiro. Nah, ketika Rasul itu menyendiri ke Gua Hiro, di sana merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyendiri di Gua Hiro, ada yang datang suatu sosok putih. Nabi Muhammad pun merasa heran, apakah itu? Nah, yang datang kepadanya itu yaitu malaikat Jibril yang akan menyampaikan Al-Quran yang pertama. Malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengucapkan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi berkata, aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Diulang hal tersebut sebanyak 3 kali. Bacalah wahai Muhammad, diulang terus. Kemudian yang selanjutnya, ketika yang ketiga kalinya, barulah merubah jawaban malaikat Jibril. Jibril mengucapkan yaitu menurut Al-Quran ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah. Jadi Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, seperti itulah bagaimana sejarah awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah anak-anak kisah turunnya Al-Quran. Nah, setelah ini ada animasi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Selamat menonton ya anak-anak. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta.
hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Nah, begitulah anak-anak kisah animasi tentang turunnya wahyu yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sekarang tugasnya yaitu yang pertama, apa itu Al-Quran? Yang kedua, pada usia berapakah Nabi Muhammad ketika Al-Quran yang pertama turun? Yang ketiga, siapakah yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW? Yang keempat, di manakah ayat Al-Quran yang pertama turun? Dan yang kelima yaitu surat dan ayat Al-Quran apakah yang pertama kali turun? Nah, itu tugasnya ya anak-anak. Jangan lupa nanti ketika sudah dicatat, dikirimkan ke guru tahfidz masing-masing ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak.
Mungkin sekian dari Bapak, semoga ilmu yang bisa disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Bapak undur diri, Bapak ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Tetap semangat ya anak-anak, belajarnya dan juga puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.